Di ini kita akan mencoba untuk membuktikan dalil Menelaus. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagaimana maksud atau bunyi dalil Menelaus. Misalnya diberikan segitiga ABC, kemudian diperpanjang AB-nya ke F seperti pada gambar. Kemudian dari titik F ditarik garis ke sisi AC seperti pada gambar. Maka akan berlaku hukum atau dalil seperti berikut. Dalilnya itu kita bisa lihat pada gambarnya. Dalilnya adalah BE, yang ini BE per EC dikali dengan CD, bisa dilihat warnanya, dibagi dengan DA dikali dengan AF per FB itu sama dengan ini 1. Jadi bisa dilihat yang merah mewakili yang merah, yang ungu dengan yang ungu, hijau dengan yang hijau, seperti itu. Tentu kalian atau kita bisa melakukannya dari arah DE juga, tidak masalah ini. DE, EF, kemudian FB, kemudian BA, kemudian AC, kemudian CD, itu bisa. Tapi cukup satu yang kita buktikan sudah mewakili. Sebelum kita membuktikannya, pertama saya akan membersihkan dulu tanda-tandanya ini supaya mudah. Jadi saya hapus yang ini karena kita nanti membutuhkan di situ. Kita membutuhkannya. Kalau kita hapus dulu yang ininya, nanti di sini langkah pertama sebelum kita melakukan pembuktian, pertama adalah perpanjang FD, cross garis FD diperpanjang, kemudian buat garis tinggi segitiga yang alasnya pada perpanjangan FD. Saya tulis seperti ini sebagai bentuk perpanjangan. Ketika tak perpanjang FD, maka bentuknya kurang lebih, saya pindahkan D-nya dulu. Bentuknya kurang lebih seperti ini perpanjangannya. Katakanlah ini adalah perpanjangannya, seperti itu. Lebih luasnya sedikit. Perpanjangannya misalnya yang ini. Kemudian dari situ buatlah garis tinggi segitiga yang alasnya pada FD. Segitiga yang kita maksud di sini kan ada banyak. Misalnya segitiga yang kalau ditarik garis di sini kan ada segitiga. Misalnya ini ada ditarik sini segitiga, garis tingginya berarti di sini, tapi bukan itu yang dibutuhkan. Intinya buat saja garis tinggi yang bisa mengarah ke situ. Pertama kita buat garis tingginya, kita pakai warna merah saja. Garis tingginya misalnya yang pertama yang ini. Kita namakan titik di sini sebagai ini tadi D ya. Ini tadi D. Kita namakan di sini titik P misalnya. Kemudian dari arah C kita buat juga. Ini kita namakan titik Q. Ini tadi D, ini tadi D. Kemudian selanjutnya yang bisa dibuat lagi yang mana ya? Yang ini juga bisa. Ini juga garis tingginya. Ini kita namakan titik R. Seperti itu. Jadi ada P, Q, R garis tingginya. Kemudian kita sudah bisa memulai pengerjaannya. Langkah pertama perhatikan segitiga ADP dan segitiga CDQ. Kalau kita perhatikan kode segitiga itu bisa dilihat bahwa ukuran sudut ADP ini sama dengan ukuran sudut CDQ.
Ki. Ini apa alasannya? Karena mereka bertolak belakang. Bertolak belakang. Saya tulis seperti ini saja, bertolak belakang. Kemudian yang kedua, ukuran sudut DAP. DAP itu sama dengan ukuran sudut DCQ. Ini alasannya adalah kita bisa lihat ini PA dengan CQ sejajar. Mengapa? Karena mereka semuanya tegak lurus dengan garis F, perpanjangan garis FD, sehingga mereka pasti sejajar. Jadi kita bisa katakan dia berseberangan dalam. Ini berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Kemudian yang ketiga, sudut ini tentu juga sudut APD itu sama dengan ukuran sudut CQD. Ini tentu sama, siku-siku. Sebenarnya yang ketiga tidak perlu, karena kalau dua sudutnya sudah sama, yang ketiga pasti sama sifat segitiga. Akhirnya kita peroleh kesimpulan bahwa segitiga ADP itu sebangun dengan segitiga CDQ. Ini kita menggunakan aturan sudut. Apa akibatnya atau apa sifat yang bisa diperoleh jika sebangun? Sehingga berlaku, apa yang berlaku kalau sebangun? Kita coba lihat hasilnya. Kalau sebangun berarti kita bisa katakan bahwa CD banding CD yang ini, bagian di sini CD banding DA, bisa dilihat di gambar, CD banding DA dikalikan dengan bukan dikalikan, itu sama nilainya dengan CQ banding AP. Itu karena dia sebangun. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita perhatikan segitiga CQD, CQE dan segitiga BRE. Kalau kita perhatikan segitiga itu dengan cara yang sama diperoleh, maka nanti pasti diperoleh segitiga CQE. Bisa dilihat dari gambarnya, mirip, itu sebangun dengan segitiga BRE. Apa yang kita peroleh dari situ? Sehingga juga berlaku perbandingan. Jadi kita bisa tulis lagi perbandingannya, bahwa BE banding EC itu sama dengan BR banding CQ. Seperti itu. Ini yang kedua yang kita peroleh. Jadi ini kita namakan tadi yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya, pada langkah selanjutnya yang kita perhatikan di langkah selanjutnya adalah segitiga AFP. Ini segitiga AFP atau bisa bilang APF dengan segitiga BRF. Jadi APF dengan BRF. Yang ketiga, perhatikan segitiga APF dan segitiga BRF. Kalau kita lihat ukuran sudutnya, ukuran sudut APF tentu sama dengan ukuran sudut BRF. Ini karena siku. Kemudian ukuran sudut selanjutnya adalah PF. Ukuran sudut bagian A nya ini berarti PAF.
PAF itu sama dengan ukuran sudut RBF. Kenapa? Dia sehadap. Tentu dengan apa yang kita peroleh ini, kita bisa langsung katakan bahwa ukuran sudut yang ketiga, yaitu AFP, itu pasti sama dengan ukuran sudut BFR. Ini jelas sudut yang ketiga. Tapi jika dilihat dari gambar, AFP dengan BFR, AFP dengan BFR, ini identitas karena sudut yang sama. Identitas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa segitiga APF ini ternyata sebangun dengan segitiga BRF. Sehingga apa yang kita peroleh kalau sebangun, kita bisa lihat dia sebangun, maka perbandingannya juga berarti AF ini, AF banding BF sama dengan AP banding BR. Jadi kita bisa tulis AF banding FB sama dengan AF banding FB sama dengan AP banding BR. AP banding BR ini yang ketiga. Selanjutnya dari ketiga hal itu, akibatnya kita bisa peroleh tulis yang mau dibuktikan. Yang mau dibuktikan adalah BEEC CDDA, yang ini AFFB. Jadi yang mau dibuktikan tadi adalah yang ini, BEEC CDDA AFFB. Nanti kita bisa menyelesaikannya. BE per EC kali kemudian CDDA CD per DA kali AF per FB. Ini sama dengan, kita lihat BEEC itu yang kedua yang ini, berarti dapat ini adalah BR per CQ. Kemudian CD per DA berarti CQ per AP. Lihat yang pertama di sini. Kemudian AFFB, lihat yang ketiga, AP per PR. Kita bisa lihat di sini sama-sama CQ, ini sama-sama AP, ini BR dengan BR, berarti sama dengan 1. Sampai di sini saya kira jelas, sudah terbukti dalil Menelausnya. Sini.